Jadi Golkar itu sebenarnya pertama menginginkan sekali bahwa pemilu tahun 2024 itu pemilu yang lebih berkualitas dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Apa indikatornya? Ya. Yang pertama adalah kita tentu tidak mau mengulangi peristiwa tahun 2019. Pemilu memberi dampak keterbelahan atau polarisasi di dalam masyarakat kita. Tentu kita tidak mau mengulangi itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita ingin sekali sebetulnya, jadi kita menangkap sebetulnya masalah terbelah itu kan masalah komunikasi saja. Ya. Bisa jadi antara komunikasi politik antar elit yang belum selesai, kemudian dibawa ke bawah, atau kemudian juga adanya keterputusan antara komunikasi elit dengan masyarakat gitu. Nah, ini yang mau kita perbaiki. Nah, oleh karena itu Golkar sejak 2 tahun yang lalu, Pak Erlangga itu berusaha untuk membangun komunikasi dengan siapa saja. Mulai dari elit. Ya, sehingga tidak ada lagi sekat-sekat di antara elit politik. Ya. Jadi kalaupun nanti pada akhirnya kita beda-beda pilihan, ya itu tidak ada masalah dan prosesnya udah berjalan. Artinya proses kita ketemu, terus kemudian kita sepakat atau tidak sepakat, itu dilihat publik. Menjadi sesuatu yang biasa saja. Nah, yang kedua adalah indikator kualitas itu, ya kita ingin juga bertarung gagasan sebetulnya. Walaupun kita sadar betul, ini kadang-kadang klise. Ya kan? Bicara pilpres pasti ujungnya nanti siapa dipasangkan dengan siapa, dapat apa, gitu kan, dan seterusnya gitu. Tapi oke lah, nanti at the end pasti ada waktunya itu. Dan mungkin hari-hari ini sudah mulai masuk itu. Tapi kenapa kita 2 tahun yang lalu bicara soal itu? Nah, kita mau bicara dulu. Jadi kalau ditanya rakyat, kamu datang ke daerah, kamu bawa apa? Indonesia ini mau dikemanain? Nah, itulah yang kita bicarakan. Kenapa pada akhirnya waktu itu kita bentuk KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Dan kita sepakat di KIB waktu itu bahwa nanti bicara capres dan cawapresnya di chapter terakhir. Kita bicara dulu nih tentang membangun Indonesia dan segala macam itu. Dan kita nggak perlu ngomong-ngomong juga ke publik. Tapi kalau ditanya, KIB sudah punya konsepsi tentang Indonesia ke depan. Golkar sudah punya. Cuman nggak pernah diomongin. Tapi kita kerjakan. Jadi kami waktu itu pernah 3 kali datang KIB kumpul di Makassar, di Medan, di Surabaya, ketemu dengan kampus segala macam. Kita diskusikan, kita minta masukan segala macam itu. Nah, itu sebetulnya yang diinginkan Golkar. Nah, secara politik tentu kami dalam kontestasi pemilu ya ingin menang. Nggak ada partai politik yang tidak ingin menang. Menang di Pileg, termasuk menang di Pilpres. Nah, kami sudah punya calon presiden namanya Pak Erlangga Hartarto. Dan sekarang sedang kami komunikasikan dengan semua elit partai politik ya supaya memang ini diterima untuk bisa jadi capres. Nah, itulah kira-kira kalau ditanya apa keinginan Golkar. Ya, sekarang begini Bang. Golkar menjadi bagian dari KIB. Kenapa sih kok anggota KIB itu yang tertarik cuma PAN sama P3 dan Golkar? Kenapa nggak melibatkan partai lain? Apa nggak laku itu gagasan? Ya, itu ketemu momentum. Jadi gini, Mas. Sebetulnya dalam menghadapi pemilu khususnya Pilpres, setidaknya ada 4 variabel yang pasti dipertimbangkan oleh pimpinan partai politik. Pertama tadi soal ketemu atau tidak gagasan. Walaupun sekali lagi saya katakan ini klise. Iya. Ya Mirip kan? Pak Anies ya gagasan. Ya kan? Ketemu ini narasi. Ya, narasi gagasan narasi. Narasi apa yang mau kita bawa? Konsepsi tentang Indonesia masa depan seperti apa? Ya kan? Tapi menurut saya ini paling penting. Track record enggak? Siapa? Track record enggak? Enggak. Lanjut. Ya. Artinya apa namanya? Walaupun ini sekali lagi klise, tapi ini penting dan harus menurut saya. Ya, nggak boleh tidak kalau ingin ketemu dengan kalau ada pembicaraan antara elit politik. Nah, yang kedua adalah kenyamanan psikologi politik. Ya, yang ini terkadang yang ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa masa lalu, ya kan? Pertanyaannya sekarang, bisa ketemu nggak PDI sama Demokrat? Kan kayaknya orang bilang pasti nggak mungkin. Kemudian PKS dengan PDI. Ya memang nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Ini artinya kenyamanan psikologis. Karena ada peristiwa-peristiwa masa lalu yang mendahuluinya gitu. Ini pasti juga menjadi variabel untuk mempertemukan antara elit politik ini. Nah, yang ketiga adalah ya ingin menang. Kita nggak mungkin berkoalisi dengan siapa kalau hitungannya kita nggak menang kan gitu. Pasti mau menang. Oh gitu ya? Lah iya.
Untuk apa ketemu kerjasama sama orang gitu kan? Tapi nggak menang. Tapi nggak hitung dalam hitungan kita pasti kalah, nggak mungkin lah. Gitu. Iya, Nah, iya. yang keempat, ini yang mungkin jarang diungkapkan orang. Ya, Pilpres kita ini sekarang barengan dengan pileg. betul. Sama kayak 2019. Jadi pimpinan partai politik pasti dia nggak mungkin mikirin pilpres aja atau mikirin pileg aja. Pasti milihin pilpres dan pileg. Nah ini yang kadang-kadang kemudian membuat orang, oh kok langkahnya nggak ke sini ya? Kenapa ke sana ya? Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan. Ya. 4 variabel inilah. Gitu. Nah, jadi kami dengan variabel ini membangun coba komunikasi. Dan alhamdulillah Golkar ini adalah partai yang terbuka, bisa kerja sama-sama siapa saja. Nggak ada yang tadi yang nomor 2 itu kita nyaman-nyaman saja dengan siapa, semua pihak. dengan semua partai politik Ya. nyaman-nyaman saja. Nah makanya kita keliling. Tapi Nah yang tapi cocok cuma dua itu. yang nyantol kemudian waktu itu 2 ini. P3 sama P3 dan sama PAN. Waktu itu kemudian ya sudah ini cukup nih. Kalau kita mau Ya. bicara bertarung di Pilpres cukup tiga partai ini. Dan kemudian dalam pembicaraannya ketemu tadi konsepnya ketemu, narasinya Ya. sama, Ya, tidak punya masalah dalam soal kenyamanan psikologis dan punya potensi menang, kita tinggal bicara siapa ini ya kan gitu loh. Dan kemudian tiga-tiganya ini adalah ketua umum partai politik yang ada di pemerintahan, koalisi pemerintahan, dan juga sekaligus ada di koalisi pemerintahan dan juga sebagai ketua umum partai politik. Jadi berpikir variabel terempat tadi aja, pilpres dan pileg pasti sama-sama nyambung gitu bicaranya. Jadi pembicaraannya itu gimana caranya kita pilpres menang, tapi Golkar, PAN dan P3 juga bisa mencapai target mendapat perolehan kursi berapa masing-masing. Jadi kan enak ketemu waktu itu, nyambung lah kira-kira begitu. Sekarang begini, ketika P3 menyatakan dukungan kepada Ganjar, ngomong dulu nggak di KIB? Ngomong, jadi gini. Ngomong gimana tuh? Kami sudah membangun kesepahaman dan kesepakatan di awal. Pertama adalah kami menghormati kedaulatan masing-masing partai. Oke. Masing-masing partai punya keputusan. Sama juga dengan P3 dan PAN menghormati. Bahwa Golkar punya calon. Golkar punya capres. Ya. Kalau memang mereka waktu itu nggak menghormati, nggak ketemu koalisi ini. Gitu. Oke, lanjut. Nah, makanya berjalan. Kami juga saling menghargai. Silakan saja. PAN nanti punya keputusan, P3 sudah punya keputusan, kami hormati. Nah, makanya ketika kemarin misalnya P3 dalam Rapimnasnya memutuskan mencalonkan Ganjar, buat kami itu sudah menjadi bagian dari kesepakatan di awal. Dan jadi itu, bukan kejutan atau surprise gitu ya? Jadi komunikasi antar ketua umum tiga partai politik intensif, ya formal dan informal. Jadi kalau ada perkembangan apa mereka saling komunikasi. Jadi Golkar nggak terkejut, wah ketika Ganjar itu nggak ya biasa aja. Terkejut biasa saja. Nah sama juga sekarang, Golkar udah punya putusan, P3 sudah punya, PAN belum resmi kan ini. Nah, kita mau nunggu nih. Mau nunggu nanti dia keputusannya apa. Tapi Golkar sudah diberitahu bahwa belum. Ya? Ini kan belum tahu nih sinyal-sinyalnya. Belum diberitahu tapi sudah tahu. Sinyal-sinyalnya kan udah ada. Tapi tadi nggak tahu. Waktu itu kan Pak Zulkifli Hasan buat acara Rakernas apa di Jawa Tengah, ngundang Pak Ganjar dan Pak Erik kan. Ya. Kemudian kasih sinyal lah bahwa kira-kira mau diarahkan ke sana. Tapi hari ini saya nggak tahu, tadi ada yang mengatakan waktu sekjennya mengatakan bahwa kemungkinan mereka akan tarik dukungan ke Ganjar. Makanya kita nggak tahu resminya apa. Nah, jadi kami memang menunggu apa keputusan masing-masing. Nah, tapi yang menjadi kesepakatan kami adalah bahwa kalau bicara tentang capres dan cawapres KIB nanti akan dibicarakan sama-sama. Bentar Pak Doli. Gitu. Apakah ada satu komitmen bahwa sebelum dipublish harus diberitahu dulu kepada KIB? Misalkan ya, PAN kan ini belum nih. Ya. Nah, nanti ketika publish, sebelum publish, ngomong dulu nggak ada kesepakatan gitu? Ada. Sama dengan kayak P3 kemarin. Nah, saya malah dengar cerita dari teman-teman P3 ya. Itu Rapimnas itu kan di hari apa gitu ya. Rencananya waktu itu mau dibuka, malam itu langsung diumumkan. Ya. Tapi kan diundur sehari. Ya. Nah, Pak Mardiono itu mengatakan, saya ingin ketemu dulu bertiga sama Pak ini gitu. Walaupun sebelumnya udah dikasih tahu juga secara informal bahwa kami mau Rapimnas, putusannya nanti mungkin seperti ini gitu. Tapi itu pun juga Pak Mardiono waktu itu saya dapat informasi dari teman-teman P3. Jadi disebutkan bahwa saya ingin
duduk dulu bertiga dengan Pak Erlangga dan Pak Gitu ya. Zul gitu. Jadi ini nanti juga kayak gitu ya komitmennya ya berarti. Loh iya, pasti kalau ada perubahan ini saya kira Pak Erlangga kalau benar hari ini tadi menyatakan bahwa mereka nggak mencabut dukungan ke Ganjar, pasti udah dikasih tahu sama Pak Erlangga sama Pak Mardiono oleh Pak Zul. Gitu. Gitu ya anunya ya, rule of the Itu game. rule of the game begitu. Kesepahaman dan kesepakatan yang dibangun dari awal tuh seperti itu. Oke. Tadi Pak Doli mengatakan bahwa chapter masing-masing partai memberikan dukungan itu chapter yang berbeda ketika chapternya KIB sepakat untuk menyatakan sesuatu secara bersama. Itu gimana mekanismenya Pak? Ya, Coba dijelaskan. jadi nanti kan sekarang oke, Golkar sudah punya Pak Erlangga. P3 sudah punya Pak Ganjar. PAN kita nggak tahu, X misalnya gitu. Nah ini masing-masing. Tapi kalau nanti pertanyaannya adalah siapa capres dan cawapresnya KIB, ya kita rundingan. Rundingan bertiga. Keluarnya siapa ya? Kita nggak tahu, tergantung mereka rundingan. Ya. Bisa keluarnya Pak Erlangga, bisa keluarnya Pak Ganjar, bisa keluarnya si X. Gitu. Atau bisa misalnya Pak Erlangga dengan si X. Kan capres-cawapres nih kan. Prabowo nggak disebut tadi, X melulu. Jadi bisa Prabowo ya? Ya nggak tahu, mudah-mudahan, ya nggak tahu. PAN belum keluarin namanya. Gitu. Atau mungkin bisa jadi di luar dari ini. Oh gitu ya? Ya bisa jadi kan, namanya politik kan, kita kan nggak tahu gitu. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau ditanya masing-masing Golkar, kalau Golkar gimana? Ya kami sampai sekarang masih Pak Erlangga. Pasti kalau ditanya P3 gimana? Ya pasti Ganjar. Kan gitu. PAN, ya nggak tahu nanti siapa yang mereka putuskan gitu. Jadi segala kemungkinan itu bisa terjadi. Atau ada yang bilang, ada tidak kemungkinan sepakat atau tidak sepakat? Bisa juga jadi. Pak Doli, begini Pak Doli. Kan tadi Golkar mengatakan kami punya capres Pak Erlangga. Apakah Tun ini tetap ngotot capres atau dia bisa saja turun jadi cawapres itu? Bisa tak? Ya, ini kita bicara mekanisme. Ya. Kami di Munas 2019 itu melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kami bertekad bahwa di tahun 2024 itu Golkar harus ikut kontestasi dalam Pilpres. Pilpres ya. Nah, dalam Pilpres. Nah, kemudian dalam Rapimnas di Maret 2021 diputuskan bahwa dalam menghadapi kontestasi Pilpres kita sepakat kita punya capres. Ya. Dan diputuskan namanya Pak Erlangga Hartarto. Nah, tapi dalam Rapimnas itu juga diberi mandat. Pak Erlangga Hartarto sebagai capres dan sebagai ketua umum di mandat. Keputusan akhir kan kenapa kami tahu bahwa satu kami sadar bahwa Golkar ini tidak bisa calon sendiri. Dia harus mencari teman koalisinya. Kemudian dalam mencari teman koalisi itu kan pasti akan bicara tentang soal sharing power gitu kan, sharing interest, komitmen politik macam-macam gitu. Nah itu diserahkan kepada Pak Erlangga Hartarto. Jadi Pak Erlangga Hartarto dikasih mandat untuk mengambil keputusan. Apakah tetap capres atau cawapres itu? Jadi kalau ada opsi lain selain keputusan Rapimnas sebagai capres, itu nanti diputuskan oleh Pak Erlangga dan kemudian nanti dibicarakan lagi di Rapimnas. Kira-kira begitu. Gitu ya Pak. Pak, bagaimana Golkar melihat pengaruh Pak Jokowi Pak, dengan seluruh relawannya? Apakah Golkar meyakini bahwa Jokowi efek ini akan mempengaruhi elektoral calon presiden? Menurut Golkar? Menurut saya pasti. Pertama kan Pak Jokowi ini presiden 2 periode sampai 20 Oktober 2024. Ya, saya kira dengan apa yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi, apalagi kan sampai sekarang beliau masih menunjukkan sangat serius ngurus bangsa dan negara ini. Dan itu diterbukti dari survei-survei mengatakan tingkat kepuasannya masih tinggi. Jadi menurut saya Pak Jokowi masih jadi faktor, variabel yang ikut juga menentukan nanti dalam Pilpres. Nah tinggal persoalannya Pak Jokowi mau apa tidak. Ya kan? Apakah dia memilih untuk mempersilahkan semuanya karena ini adalah kader-kadernya, kader-kader bangsa gitu kan, atau kemudian dia ikut dalam salah satu mengendorsement orang tertentu gitu. Nah itu tergantung Pak Jokowi. Tapi kalau pertanyaannya apakah variabel Pak Jokowi masih ikut menentukan? Saya kira masih. Kalau menurut Pak Doli seberapa besar? Kalau itu masihnya pasti masih, tapi seberapa besar menurut Golkar?
gede atau setengah atau gede sekali? Ya menurut saya masih relatif besar lah, ya relatif besar. Ya. Nah itu tadi tergantung besar nggak besarnya itu kan tergantung apa namanya langkah yang dilakukannya, ya kan? Kalau beliau misalnya hanya kasih apa namanya kode-kode saja gitu kan, atau mengendorse semuanya gitu, itu kan menjadi tidak besar. Tapi kalau kemudian beliau mengendorse siapa gitu, ya saya kira nanti akan besar pengaruhnya. Gitu ya Pak ya. Pak, kemarin tuh ada kritik dari sejumlah tokoh termasuk Pak Yusuf Kalla terhadap Pak Jokowi yang terlalu cawe-cawe terkait dengan Pilpres 2024 dengan cara mengumpulkan para ketua umum partai di istana. Ya termasuk Pak Erlangga tentu saja ya. Menurut Golkar wajar saja atau emang sudah terlalu jauh Pak Jokowi ngurusin 2024? Menurut saya sih wajar aja ya. Apa wajarnya Pak? Pertama gini, itu kan caranya acara halal bil halal. Ya. Ketua umum partai politik. Dan informasi yang saya dapat tentu dari Pak Erlangga, ketua umum kami, di situ hanya membicarakan tentang bagaimana supaya Indonesia ini siap dengan agenda-agenda ke depan yang tidak mudah. Jadi menjaga soliditas, kemudian apa namanya mempersiapkan diri dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dan segala macam seperti itu gitu. Jadi bukan ngobrolin soal bikin koalisi besar gitu nggak? Nggak ada, buktinya sampai sekarang kan belum terjadi itu. Ya kalau misalnya diasumsikan waktu itu bicara tentang bangunan koalisi besar dan kemudian semua partai politiknya oke, harusnya udah jadi dong terbentuk koalisi besarnya kan sekarang kan. Siapa dengan siapa dipaketin gitu. Tapi kan sekarang juga masih cair gitu. Nah, yang kedua memang menurut saya juga tentu Pak Jokowi punya keinginan bahwa siapapun nanti yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai presiden ini bisa melanjutkan ya program-program atau visi yang selama ini memang sudah ditetapkan tapi belum deliver ya, untuk kemudian dilanjutkan di apa namanya programnya. Itu wajar saja ya? Ya menurut saya wajar lah. Ya kan, artinya kan masa kita larang Pak Jokowi punya harapan. Dia sudah meletakkan sesuatu belum tuntas. Ya dia titipkan kan boleh-boleh aja. Saya kira setiap presiden juga begitulah harapannya. Nah, soal cawe-cawe itu kan memang relatif. Dilihat dari perspektif mana gitu. Kalau tadi cuma ukurannya ngumpulin partai politik, saya kira nggak bisa disimplifikasi begitu. Pada akhirnya juga otoritas itu ada di partai politik. Ya. Kecuali kalau misalnya Pak Jokowi adalah seorang ketua umum partai politik A, ngumpulin partai politik yang lain, kemudian keluar dari pertemuan itu mengatakan harus kita membuat kayak begini, ya itu mungkin lain. Kan kita udah tahu mekanisme peraturan perundangan kita. Dalam Pilpres itu partai politik yang menentukan. Nah, sama kayak kemarin pertemuan di mana yang musrah itu. Istora Senayan. Kan Pak Jokowi bilang nanti akan bisikkan partai-partai politik. Itu artinya kan kira-kira memberikan masukan partai politik. Nah, partai politik itu kalau dikasih masukan kan bisa diterima bisa enggak gitu. Kembali kepada partai politik masing-masing gitu. Pak, tadi kan Bapak cerita bahwa Golkar ini punya narasi, punya gagasan gitu kan ya. Related nggak sama apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi sekarang? Ya, tentu kan kami kalau nggak related kan berarti ingin ngubah kan begitu. Ya, jadi gini, kami kan relatif Golkar dalam posisi bagian dari koalisi pemerintah Pak Jokowi. Ya, 10 tahun sudah. Kemudian apalagi di dalamnya sekarang ketua umum kami diberi kepercayaan sebagai Menko Perekonomian yang dalam katakanlah 3 tahun terakhir ini lagi sulit-sulitnya, ada COVID, ada dampaknya, ada macam-macam gitu. Jadi artinya Pak Erlangga terlibat langsung bersama dengan Pak Jokowi di dalam mengambil kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan mengantisipasi ini. Jadi saya kira ya sudah related apa yang artinya apa yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang, Pak Erlangga itu terlibat gitu langsung. Artinya narasi dan gagasan yang dibikin Golkar ini ada relasinya dengan
apa yang sudah dikerjakan pemerintah? Ada yang sudah ada relasi dengan dikerjakan. Nah, tentu kemudian masih banyak saya kira PR-PR lagi yang belum selesai sekarang. Dan kemudian masih banyak hal-hal yang baru yang tentu kemudian juga itu muncul karena kita bisa melihat 5 tahun ke depan itu kan 10 tahun ke depan tantangannya kan beda. Ya, jadi itu kombinasi yang sekarang kita bangun. Artinya hal-hal baik yang sudah diraih oleh pemerintah sekarang yang di dalamnya adalah bagian Pak Erlangga dan Golkar terlibat di dalamnya secara langsung. Tetapi kemudian kita kan melihat ke depan ini 5, 10, 15 akan datang itu kan ada situasi-situasi yang kita harus forecasting gitu loh. Yang kemudian mungkin berbeda pendekatan pengambilan kebijakannya gitu. Nah, ini yang kemudian kita sempurnakan kira-kira begitu. Oke. Teknisnya begini, Pak, kalau ada pertanyaan. Apakah Golkar nanti punya komite untuk melanjutkan IKN? Kalau pertanyaannya seperti itu, apa jawabannya? Committed. Apalagi saya ini ketua pansus IKN. Enggak, maksud saya sebagai partai. Loh iya, saya kan di sana sebagai ketua pansus mewakili partai. Ya kan, saya jadi ketua pansus karena saya ketua komisi 2, yang itu adalah rekomendasi partai. Sejak awal kami diskusi tentang ini. Dan saya juga waktu itu, ya saya kan dapat masukan dari luar, ini untuk apa IKN dan segala macam. Sebelum saya nerima sebagai ketua pansus itu, saya belajar, merenung, ini apa ini barang ini. Dan menurut saya, ini bukan soal sekedar agendanya Pak Jokowi, tapi menurut saya ini agenda bangsa ke depan. Ya, kita bisa berdiskusi panjang nih soal ini. Jadi menurut saya pemindahan ibu kota atau pembangunan ibu kota baru itu sangat relevan dengan kita ingin melanjutkan pembangunan masa depan Indonesia melalui pemerataan, ya, adanya menghilangkan disparitas antara Jawa luar Jawa, kemudian membangun epicentrum ekonomi baru yang tersebar seluruh Indonesia. Menurut saya sangat relevan dengan masa depan Indonesia. Pak, di luar IKN kan Pak Jokowi ini getol gitu membangun infrastruktur, dan tentu tahun 2024 belum tentu selesai semua. Golkar punya komit untuk melanjutkan infrastruktur itu atau punya pendapat lain? Oh iya dong. Partai ini, Golkar ini kan partai developmentalism, ya kan? Partai pembangunan gitu. Partai karya kekaryaan. Dan selama ini memang waktu zaman kami berkuasa itu yang dikedepankan memang adalah pembangunan fisik, ya kan? Kan perubahan yang sangat mendasar dari zaman atau rezim sebelumnya dengan rezim pada saat Pak Harto di Badan Golkar kan itu kan pembangunan yang nyata, ya ada sampai trickle down effect dan macam-macam itu. Jadi pembangunan infrastruktur adalah menjadi bagian yang penting. Dan sekarang kita merasakan, ya saya lah pribadi gitu misalnya, dulu kan orang ini dapat duitnya dari mana? Kan orang nggak persoalkan sebetulnya program infrastruktur itu. Cuma orang bertanya, ini duitnya dari mana? Tapi pada akhirnya begitu jalan orang menikmati. Sekarang orang dari Jakarta ke Surabaya cuman berapa jam aja tuh, gitu. Di Jakarta ini sekarang, rumah saya di Bogor sana. Menikmati betul itu adanya pembangunan jalan tol dan segala macam. Jadi saya kira kalau yang menurut saya itu baik. Nah, kalau baik ya kita jalan terus. Kita akan teruskan. Nah, tinggal persoalannya ya ini kan harus ada balancing. Ya, balancing dengan tadi soal pembiayaan, soal APBN kita dan segala macam gitu. Jadi menurut saya hal-hal yang baik, yang positif dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung, ya saya kira harus kita teruskan. Pak, bisa cerita nggak bagaimana selama 10 tahun ini komunikasi Golkar sebagai partai maupun Pak Erlangga dengan Pak Jokowi gimana? Pola komunikasinya itu lancar atau up and down atau gimana? Ya relatively secara umum lancar-lancar saja. Cuman yang namanya ini kan udah kayak keluarga kan di dalam itu kan. Tentu kan kalau di dalam mengambil satu kebijakan itu kan
pasti kan ada berbeda-berbedanya kan. Kan nggak mungkin sama terus. Ya kan? Sama juga kita di dalam keluarga kan, ayah, ibu, anak itu kan menentukan hari ini mau makan apa saja belum tentu beda. Satu mau sate, satu mau lontong, segala macam gitu kan beda. Diskusi dulu sampai pada akhirnya. Nah, tentu saya kira perbedaan-perbedaan itu ada. Tetapi kan kepala keluarganya Pak Jokowi, ya kan? Keputusan terakhir atau final decision itu ada di beliau. Gitu. Jadi dalam prosesnya bisa berbeda-beda. Itu yang menurut saya up and down tadi. Tapi begitu sudah putus kan semuanya harus ikut. Karena penanggung jawab utamanya kan beliau. Gitu. Jadi so far komunikasinya selama ini bagus-bagus saja. Kalaupun ada up and down, ya karena memang case per case melihatnya cara pandang yang berbeda saja. Termasuk juga cara pandang politik. Karena Pak Erlangga juga ketua umum partai politik. Kan itu menurut saya sesuatu yang biasa saja. Oke, Pak. Bagaimanapun Pak Erlangga ini pembantu presiden di kabinet, betul kan ya? Apakah Golkar merasa perlu setiap mau mengambil kebijakan strategis menotifikasinya kepada presiden? Saya kira Pak Jokowi juga memahami ya posisi menterinya masing-masing, ya kan? As a menteri, tentu saya kira semua otoritasnya ada di Pak Jokowi. Tapi sebagai ketua partai politik, Pak Jokowi juga tentu memberikan otoritas yang penuh kepada setiap partai politik yang sama saja, semua saja. Saya kira gitu, bukan hanya Pak Erlangga saja. Gitu. Jadi proporsional saja. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin bisa jadi tadi sebut up and down. Karena kadang-kadang kebijakan di partai politik bisa jadi sedikit berbeda kan, dengan kebijakan ini. Nah, tapi sejauh ini Pak Erlangga dan Pak Jokowi bisa membangun komunikasi yang saling memahami posisinya, kira-kira begitulah. Pak Doli, kalau ada orang beranggapan bahwa Pak Erlangga ini sukses jadi ketua umum Golkar, bisa jadi ketua umum Golkar karena support dari Pak Jokowi, benar nggak Pak? Anggapan orang ya ini? Nggak apa-apa, nggak salah juga kalau ada anggapan kayak begitu, ya. Tetapi Pak Erlangga itu terpilih 2 kali sebagai ketua umum dalam 2 kali Munas. Yang Munas itu punya mekanisme sendiri, punya aturannya sendiri, dan terpilih secara demokratis. Bahwa kemudian dukungan yang diberikan oleh seluruh warga Partai Golkar itu sama dengan dukungan yang diberikan Pak Jokowi, ya kan itu nggak apa-apa, biasa-biasa saja. Wajar aja ya. Wajar saja, artinya sama gitu kan. Gitu. Karena proses politik itu nggak sederhana, Mas Febi. Artinya kalau orang mau jadi pimpinan partai politik itu banyak sekali variabel yang harus artinya, dan ini harus diselesaikan semua. Misalnya salah satu ya, saya kira kalau memang hanya mengandalkan, katakanlah tadi saya katakan ada 2 variabel saja yang kita hitung, dukungan elit dengan dukungan warga partai. Kalau hanya sekedar mengandalkan dukungan elit saja, dukungan warga nggak cukup ya? Nggak cukup. Atau juga sebaliknya, kalau hanya sekedar mengandalkan dukungan warga, tapi kemudian komunikasinya tidak baik dengan elit dan segala macam, itu juga belum tentu berhasil. Jadi variabelnya semua, variabelnya banyak dan semua harus dikonsolidasikan. Kira-kira begitu. Pak, sekarang agak geser sedikit nih pertanyaan saya soal sistem pemilu. Sekarang ini ada orang mempersoalkan sistem pemilu, meminta supaya sistem pemilu adalah proporsional tertutup seperti zaman lalu. Tapi Golkar kan menyatakan bahwa lebih setuju kalau dilakukan secara proporsional terbuka. Menurut Bapak, apa sih minus plusnya dari 2 cara ini? Buat Golkar sebetulnya bukan mempersoalkan soal sistem pemilunya. Ya. Perlu dicatat, Golkar satu-satunya partai politik yang pernah meraih kemenangan di dua-duanya. Di 2 baik tertutup sistem itu maupun terbuka. Iya. 2014, 2004 waktu itu tertutup. Kita menang lagi waktu itu. Gitu. Apalagi selama di Orde Baru gitu. Nah, jadi kami nggak mempersoalkan soal sistemnya. Cuman yang kami persoalkan adalah apa tuh?
kita harusnya kalau mau merubah sistem pemilu itu mempunyai waktu dan energi yang cukup. Ya. Nah, sekarang ini tidak tepat waktunya. Kenapa? Karena di dalam aturan kita tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum hari H. Oh, gitu ya. Jadi artinya kita 14 Februari dimulai dari 14 Juni. Jadi 14 Juni itu sudah kick off. Ya. Jadi saya sering mengibaratkan, mengilustrasikan, sekarang ini kalau kita main bola, kita nih semua udah di tengah lapangan bola. Udah ada di lapangan ya? Udah ada di lapangan, penonton udah ada semua nih. Orang udah, kan DPT kan udah kan DPT udah dicatat. Ya. Penonton udah beli tiket, udah masuk stadion. Lagi main bola, tiba-tiba ada orang instruksi. Regulasinya minta diganti. Coba regulasinya diganti. Oh, jadi timingnya yang nggak pas ya? Offside nggak ada. Atau misalnya kalau yang namanya gol itu kalau ditendang pakai dengkul gitu. Lah, orang kan jadi kacau. Yang benar itu adalah kalau kita membuat regulasi dalam sebuah permainan, sebelum permainan dimulai atau sesudah permainan nanti kita evaluasi. Untuk permainan berikutnya. Untuk permainan berikutnya. Gitu loh. Nah, kalau kembali pertanyaan mana yang baik, semua punya plus minus. Terbuka, tertutup, bahkan ada 3 sekarang nih. Terbuka, tertutup, ada yang hybrid, mix. Mix. Gitu. Nah, kalau Golkar, apalagi tanya saya, yang cocok untuk Indonesia itu adalah yang mix. Nah, orang punya panjangan, misalnya teman-teman PDI pengennya tertutup, saya misalnya temannya mix, ada yang terbuka. Nah, ini kita diskusikan. Oke. Untuk waktu yang cukup ya? Waktu yang cukup, makanya sebenarnya kami di Komisi 2, ya, di Komisi 2 itu di awal kemarin periode ini sudah mengajukan, Mas. Kami sudah mengajukan revisi undang-undang tentang pemilu. Kenapa kami ajukan di tahun 2019 itu? Karena kita pengen waktu yang cukup. Jadi jangan kita mendiskusikan sesuatu yang kita mau bertanding. Pasti interest kita muncul. Tapi kalau jauh-jauh dari pemilu, kan pemilu 2024, kita diskusi 2019 waktu itu. Ada cukup 5 tahun, 4 tahun. Nah, kalau kita ambil 2 tahun di awal yang jauh, itu kan objektif, tenang gitu ya. Tenang, elaboratif, mendalam, kita kaji, kita evaluasi. Yang lalu itu apa kekurangannya. Nah, kita cari mana sistem yang bisa menutup kekurangan itu. Nah, jadi menurut saya, jangan sekarang. Dan kalau bicara tentang penyempurnaan sistem pemilu, ini kita bicara tentang sistem politik, sistem pemerintahan. Bukan hanya sekedar terbuka tertutup. Banyak lagi variabel yang lain harus kita kaji. Yang itu saling keterkaitan. Threshold misalnya. Orang kan ribut nih. Ya kan? Wah, ini kok dibatasi orang jadi capres. Nah, itu kan bagian dari sistem pemilu. Nanti kawin paksa katanya kalau dibatasi kan. Nah, kenapa yang ini nggak dibahas, yang itu dibahas? Malah ini saling keterkaitan. Nah, makanya nanti. Itu ya jalan pikirannya ya. Saya begitu. Jadi bukan soal setuju tidak setuju. Tapi timingnya ya. Timingnya. Silakan saya kalau misalnya pada akhirnya hasil kajian kita mendalam itu kita kembali ke tertutup, tidak masalah. Dan masyarakat diberi kesempatan untuk disosialisasikan hasilnya kalau dari awal. Misalnya nih, gak usah ke depan deh. Kalau kemarin misalnya kita jadi 2019 selesai nih 1 tahun 2021. Kita sosialisasi. Masyarakat juga udah nggak kaget. Sekarang kan tiba-tiba kaget tadi udah di tengah lapangan, penonton ini suruh berubah, kan kaget. Tapi kalau sebelum masuk lapangan, penonton juga ini dikasih tahu, nanti di dalam permainannya itu ngegol boleh pakai tangan. Jadi kalau ngegol pakai tangan jangan ribut. Kan bisa begitu. Kira-kira begitu istilahnya. Pak Doli. Aneh ya di negeri ini ketika tahapan pemilu sudah jalan. Orang masih percaya bahwa pemilu itu bisa ditunda. Bahkan nggak jadi. Apa sih sebenarnya menurut Bapak? Aneh gitu loh. Apa krusial poin di sini nih? Kok bisa bahkan ada seorang politis senior yang terus menyuarakan itu. Apa itu sebenarnya ini? Ya, apa namanya ya? Dalam politik itu kan memang segala sesuatu bisa dimungkinkan terjadi. Tetapi kan politik itu juga ada tata tertib, ada aturan, ada regulasi yang mengaturnya, gitu. Nah, orang boleh saja punya keinginan. Saya kira nggak bisa juga disalahkan, nggak bisa
direndahkan kalau ada orang mengatakan bahwa boleh nggak kita kita rubah jadi tidak 2 periode saja 3 periode, boleh aja, nggak ada masalah, gitu loh. Boleh nggak pemilu ditunda? Ya itu hak orang mengatakannya. Ya. Tetapi persoalannya tadi kita punya aturan, punya regulasi, di mana bisa kita mengatakan atau di mana regulasi yang bisa kita rubah sehingga itu bisa menginginkan untuk perubahan, ya kan? Nah, sampai sejauh ini yang mengatur itu semua adalah undang-undang yang kita sepakati secara nasional. Kita ambilnya secara kita melalui konsensus nasional di Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau mau menunda pemilu atau kemudian mau merubah masa jabatan presiden, itu harus Undang-Undang Dasar 45 dulu dirubah dulu atau diamandemen. Nah, menurut saya yang energi kalau kita mau amandemen, energinya itu harus besar. Karena itu konsensus nasional. Harus kita bicarakan dulu dengan rakyat. Ya kan, nggak cukup misalnya hanya sekedar di MPR saja atau di DPR saja. Gitu. Nah, jadi itu sekali lagi saya katakan, ini kan udah berlangsung berkali-kali. Nah, kalau kita mau rubah, ya kita ngomong dulu dong, kaji dulu, ya kan, diskusi dulu, tanya rakyat dulu, kira-kira mau nggak nih, ya kan. Nah, kalaupun misalnya kemudian ada penundaan, itu kan ada sebabnya. Force major, gitu loh, ya kan. Nah, kita juga di dalam aturan itu ada diatur, Mas. Ya, di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada pasal 343 dan segala macam itu ngatur. Cuma di sana tidak dikenal ditunda pemilu. Yang dikenal adalah pemilu susulan atau pemilu susulan dan pemilu ada 2 lupa saya. Ya, nah itu diatur. Kalau misalnya terjadi. Tapi tidak menunda pemilu secara keseluruhan nggak ada ya di situ ya. Jadi kalau misalnya ada kerusuhan nasional, ada bencana alam, selamanya itu ada syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya. Dan itu pun dilihat dari tempatnya. Jadi misalnya kalau di di Sumatera Utara, di satu kota yang terkena bencana, ya cuma di kota itu aja. Nggak yang lain. Kalau yang lainnya nggak terkena sebab itu, ya jalan. Gitu. Makanya disusulkan pemilunya. Kan kira gitu. Nah, jadi kita ini sudah punya regulasi yang sedemikian rupa diatur. Nah, jadi kalau ada keinginan-keinginan, kepentingan-kepentingan yang tadi itu, mari kita letak di aturan. Kira-kira keinginan itu bertentangan dengan ini apa tidak. Kalau nggak bertentangan, ya nggak apa-apa kita jalan. Tapi kalau bertentangan, ya kita tanya dulu, ini aturannya mau dirubah apa enggak. Nah, kalau ditanya, siapa yang kita tanya? Ya rakyat, karena aturannya aturan besar, konstitusi kita, tanya konstitusi, tanya rakyat. Rakyat, kita kira ini mau dirubah, ada yang usulkan nih. Nah, kalau rakyatnya nggak mau, ya pakai aturan yang itu. Pak Doli, ini pertanyaan pamungkas saya, Pak. Banyak orang merasa worried, merasa khawatir bahwa pemilu 2024 nanti itu mirip-mirip dengan pilkada tahun 2017 dan pemilu 2019. Terjadi keterbelahan. Apalagi kalau calonnya 2 head on. Nah, misal Anies sama Ganjar lah gitu. Maka akan terulang kembali sejarah kelam itu. Menurut Pak Doli gimana tuh? Kekhawatiran semacam itu gimana? Kekhawatiran itu tetap ada dan harus tetap kita pelihara kekhawatiran itu, ya, supaya kita merasa tidak aman-aman saja. Tapi karena beralasan nggak sih? Potensi itu ada. Oh, ada. Potensi itu ada. Tapi ya, saya agak optimis, ya, agak optimis, dan kita terus berdoa kejadian 2019 itu tidak akan terulang. Dan saya kira di level elit kesadaran itu udah cukup tinggi. Nah, itu tadi saya katakan contoh di awal tadi. Kenapa Pak Erlangga keliling-keliling sama ketemu elit politik. Pembicaraan awalnya itu. Oh gitu ya? Iya. Kita tidak mau mengulangi. Semua ketua partai politik punya kesadaran yang sama bahwa kita tidak akan dan tidak boleh mengulangi kejadian di 2019. Nah, makanya menurut saya ini sudah mulai ada jalan. Itu tadi saya katakan, keterbelahan itu kan bisa jadi 2. Pertama, antar elit
berkompetisi, sibuk sendiri, ya kan? Dia nggak melibatkan atau tidak mengkomunikasikannya dengan masyarakat, sehingga masyarakat nonton ngikut. Karena kan mereka dianggap teladan-teladan, kira-kira begitu. Nah, yang kedua memang ada pertarungan di bawah yang tidak ikut diselesaikan oleh elit. Contoh nih misalnya, ya, saya sering ketemu sama teman-teman yang masih menganggap keterlibatan masih ada. Dulu kan istilahnya kampret dan ngecebol. Ya, betul. Ya kan? Pertama saya bilang heran sama teman-teman nih. Teman-teman nih manusia yang harus disyukuri. Anda ini diciptakan Tuhan jadi manusia. Kok kemudian ngaku cebong sama ngaku kampret? Satu. Yang kedua, yang menyebabkan teman-teman yang terbelah itu kan di elit. Lah elitnya 4 orang. 4 itu udah sekarang tiap hari bersama terus. Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, Pak Prabowo, sama Pak Sandi. Dua-duanya udah tiap hari ketemu, rapat, ketawa-ketawa, salam-salaman, segala macam gitu. Lah, apalagi dipersoalkan? Ya kan? Yang menyebabkannya udah nggak ada masalah apa-apa, kok di bawah masih ini. Nah, kemudian itulah kenapa elit-elit ini sekarang sudah mulai. Jadi kan alhamdulillah kita dibantu oleh media, ya. Nggak ada lagi yang bisa disembunyikan sekarang. Masyarakat mau jarum jatuh aja udah kelihatan. Nah makanya orang lihat, sekarang menurut saya bagus saja. Hari ini ketua partai tertentu A ketemu dengan ketua partai B, besok ketemu ini. Tapi pada akhirnya mereka berbeda, tapi silaturahim tetap dijaga. Ini kan juga political education buat masyarakat. Oh ternyata nggak apa-apa ya, kemarin ketemu, besoknya ngomong satu calonnya si A, calonnya si B. Tapi besok ketemu lagi baik-baik aja tuh. Nah menurut saya setahun setengah ini itu udah terjadi. Yang menurut saya setahun 2019 itu tidak ada posisi kayak gitu ya. Tidak ada. Jadi sekarang masyarakat udah mulai dibiasakan dengan kalau berbeda tuh nggak apa-apa. Gitu loh. Nah makanya menurut saya berbedanya kan cuma 14 Februari aja. Atau mungkin di jam sekian saja yang berbeda. Dari jam 8 pagi sampai jam 14. Sesudah atau sebelumnya, ya kita sama-sama lagi aja. Nggak tahu apa yang mau diperbedakan gitu. Dan saya menyampaikan pesan nih sekali lagi buat masyarakat. Kalau kita berbeda terus-menerus tuh energi kita akan terkuras dan kontraproduktif. Yang harusnya energi kita tuh dibuat untuk membangun Indonesia. Jangan sia-siakan energi kita untuk saling tidak atau membenci sesama saudara kita. Selain dilarang sama keyakinan kita masing-masing, dan itu merugikan bangsa kita. Jadi justru percuma aja ya, nggak ada manfaat ya. Nah, satu lagi, harus dipahami, pemilu itu buat saya adalah media atau vehicle, kendaraan, kita untuk sampai kepada situasi yang lebih baik, situasi yang lebih maju, yang lebih membangun. Ya. Nah, jadi kalau kita anggap pemilu ini media untuk mencapai kebaikan, mari kita isi dengan kebaikan-baikan. Jangan diisi dengan keburukan-keburukan. Gitu. Jadi mari kita jadikan pemilu ini yang mengantarkan kita pada situasi yang baru, sesuatu yang lebih baik. Kira-kira.